Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan sebuah lagu kiranya menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian. Kasih dan persahabatan dalam kasih Yesus Tuhanku, kasih yang sedia berkorban, ku bahagia memilikinya. Kasih yang tak membedakan, bebas dari iri dan dengki, jauh dari cemburu dan benci, rendah hati, tulus dan murni. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Kekasih di dalam Yesus indah dan abadi. Anugerah dari Tuhanku di dalam kasih dan darahnya. Salam saudara pemirsa, salam berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Dan sekali ini saya ingin menolong kita dengan satu ayat yang luar biasa. Betapa pentingnya kita dalam kondisi yang berat sekarang ini untuk lebih banyak lagi memuji dan menyembah Tuhan, menyanyi baik kemuliaan nama Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami datang kepadamu Tuhan, membawa hidup kami kepadamu. Kami percaya kepada janji-Mu Tuhan, bahwa Tuhan mau bertahta di atas puji-pujian kami. Terima kasih Tuhan, jamah hati dan mulut kami, semua pemirsa, semua jemaat yang menyaksikan program ini, supaya mulai malam hari ini kami mulai lebih rajin lagi memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang ke-25. Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Amin. Saya mengatakan prinsip kepada saudara-saudara sekalian. Kalau saudara mau menggoncangkan dunia ini, menggoncangkan semua, mematahkan semua belenggu yang menyiksa saudara sekalian, yang mengikat saudara sekalian, mulailah menyanyi, memuji Tuhan. Di gereja kami mulai setiap kebaktian dengan nyanyian apa? Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, sekarang saya sudah bebas. Setelah itu kami doa peperangan untuk mengusir kuasa kegelapan, mengusir semua perasaan tidak nyaman yang masih terbawa tadi dari rumah.
supaya kami mengalami suasana damai sejahtera dalam sepanjang kebaktian yang berlangsung antara 1,5 jam sampai 2 jam. Maksudnya apa saudara sekalian? Karena kita ini banyak belenggunya. Mau berangkat dari rumah ke gereja, marah, terpaksa harus pukul anak. Karena apa? Rewel. Kalau dibawa ke mall, semua aman dan terkendali. Tapi begitu anak mau bawa ke gereja, mulai rewel, mulai macam-macam. Ya kan, saudara harus tahu, itu semacam belenggu. Oleh karena itu, saudara, ketika berangkat dari rumah, lepaskan semua dari kutuk yang membelenggu kita, yang menghambat anak-anak kita untuk dengan sukacita ke gereja. Ada anak-anak yang baru berumur 5 tahun, 6 tahun, bisa minta ganti baju 3 kali kepada mamanya, sampai mamanya hilang kesabaran. Itu yang saya maksudkan bahwa itu namanya belenggu. Di sini Rasul Paulus bersama dengan Silas, saudara sekalian, sedang puncaknya sakit. Tadi baru baru dipukul, baru dicambuk karena kesalahpahaman. Karena gara-gara apa? Itu serangan balik dari kuasa iblis. Karena Paulus baru saja melepaskan seorang perempuan yang punya roh tenung, sehingga dia balik balas. Bos-bos dari yang membuat mereka jadi kaya melalui roh tenung itu marah, dan mereka laporkan kepada penguasa di kota itu. Dan kemudian mereka dicambuk, dibelenggu, dimasukkan ke penjara, ruangan penjara. Nanti sudah baca seluruhnya pasal 16 ini. Dimasukkan dalam ruang penjara yang paling bawah. Itu biasanya di bawah tanah, saudara sekalian. Saya tidak bisa bayangkan. Bukannya diobati semua bilur-bilur itu yang bekas dicambuk. Jadi pada puncak penderitaan, dengan baik apa yang saya katakan, pada puncak penderitaan, puncak rasa sakit, di sana mereka tahu obat yang paling manjur ialah memuji Tuhan. Dan mereka mulai menyanyikan, bukan nyanyian duka cita, saudara-saudara sekalian. Baca baik firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian dengan suara keras. Puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman, narapidana lain mendengarkan mereka. Jadi bukan hanya meratap saja, tapi berteriak memuji Tuhan. Itu sebabnya saya sedih kalau mendengar saudara menyanyi, kemudian suaranya tahan-tahan. Apalagi ada yang menyanyi, ya, orang semua menyanyi dengan bersemangat, dia nyanyi bagaimana? Lipat tangan. Dalam nama Yesus. Seperti orang yang ngantuk. Bagaimana saudara sekalian bisa melepaskan belenggu? Dan baca firman Tuhan terus. Ayat 26 katakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat. Saya tidak tahu, mungkin 7 di atas 7 skala Richter. Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu-belenggu mereka semua. Haleluya. Itulah yang disebut sebagai kuasa dalam puji-pujian. Ketika sudah melepaskan orang yang kerasukan, jangan lupa menyanyi. Dalam nama Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya. Sekarang orang ini dibebaskan, nyanyi seperti itu. Dan saudara akan melihat kuasa Tuhan disalurkan. Dan untuk kita sekarang, jangan lupa saudara sekalian memuji Tuhan, menyanyi, perbanyaklah menyanyi dalam situasi yang kayak memenjarakan kita sekarang, membelenggu hidup kita sekarang, saudara sekalian. Perbanyaklah menyanyi, pakailah prinsip Tuhan di sini. Menyanyi, memuji Tuhan.
berseru kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, suara kemenangan, bukan suara yang kalah. Supaya melaluinya, saudara sekalian, semua belenggu yang sedang membelenggu kita, belenggu musibah, belenggu malapetaka yang sekarang sedang membelenggu seluruh umat manusia di dunia ini, mendatangkan ketakutan, rasa khawatir, kecemasan yang luar biasa sekarang, maka semuanya akan dihancurkan, diremukkan, dilepaskan. Ada goncangan hebat yang akan terjadi, yang Tuhan buat, yang melepaskan kita semua dari belenggu-belenggu. Mari saudara sekalian, jangan pedulikan suara saudara terbatas, ya. Suara saudara kurang bagus kata orang, jangan. Tuhan mendengarkan hati saudara yang berseru dengan sorak kemenangan, bahwa Tuhan berkuasa melepaskan semua musibah, semua malapetaka yang sedang terjadi sekarang, untuk supaya saudara bebas, menang, merdeka ke depan sana, dan mengalami lagi lawatan Tuhan, peningkatan daripada Tuhan, pemulihan yang luar biasa daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami sudah mendengarkan firman. Kami percaya mulai malam ini seluruh jemaat, seluruh pemirsa yang menyaksikan program ini mulai lebih banyak lagi menyanyi, memuji Tuhan, berteriak kepada Tuhan dalam puji-pujian kepadamu, supaya kami menyuarakan suara kemenangan Tuhan Yesus melawan semua belenggu, semua masalah, semua yang memenjarakan hidup kami, yang membuat kami cenderung untuk putus asa, patah semangat menghadapi masalah virus yang berkepanjangan ini. Terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus jawaban satu-satunya untuk kami ketika kami berseru kepada Tuhan. Goncangkanlah dunia ini Tuhan dengan kuasa dan mujizat-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bila Anda memerlukan dukungan doa kami, atau bila Anda punya masalah yang ingin didoakan, silakan menghubungi nomor telepon kami 0812 7661 1125. Dan bagi Anda yang berada di luar negeri, silakan menghubungi +62 812 7661 1125. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.